Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rosang. Hari ini saya akan membuat pie Portugis atau Portugis X-Star ya. Ini kulitnya crunchy dengan menggunakan kulit pastry ya. Ini saya kulit pastrinya bikin sendiri dan dalamnya manis ya, manis dan legit. Seperti biasa, sebelum memulai menonton videonya, jangan lupa bantu di like, share, komen, dan subscribe ya. Hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih. Bahan-bahan untuk kulit pie-nya yaitu 150 gram tepung terigu protein sedang, 65 ml air, 35 gram mentega putih, atau boleh juga menggunakan unsalted butter ya. 80 gram mentega putih, nanti ini untuk olesan. 1 sendok makan gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Nah, pertama-tama kita ayak dulu tepung terigunya biar bersih dan tidak bergerindil ya nanti ketika diaduk. Setelah itu kita masukkan 35 gram mentega putihnya. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Kita aduk aja sampai mentega putihnya tercampur rata dengan tepung. Nah, setelah tercampur rata, 65 air ini kita campur dengan 1 sendok makan gula pasir dan 1/4 sendok teh garam ya. Kita masukkan dulu ke dalam air dan kita aduk ya agar gula dan garamnya larut. Jadi kita aduk dulu dengan air. Setelah gula dan garamnya larut, kita tuang airnya ke dalam tepung ya. Nah, kita tuang air dan larutan gula garamnya. Lalu kita aduk lagi sampai adonannya menyatu ya. Sampai adonannya menyatu dan bisa dibentuk ya. Nah, ini kita aduk dulu. Setelah itu boleh kita aduk menggunakan tangan ya. Agar mudah menyatukan adonannya. Nah, sebelum mengaduk menggunakan tangan, jangan lupa tangannya dicuci bersih dulu ya. Nah, ini kita adon sampai adonannya itu bisa menggumpal ya, menyatu dan bisa membentuk adonan. Nah, ini adonannya sudah menyatu. Tinggal kita giling tipis dan kita lipat ya. Sebelumnya alas untuk menggilingnya kita olesi dulu dengan tepung ya, agar tidak lengket. Kita olesi dulu dengan tepung, lalu kita keluarkan adonannya, kita giling ya. Ini kita giling sampai tipis. Kita giling menggunakan rolling pin sampai adonannya tipis ya, tipis dan lebar. Ini kita giling perlahan sampai melebar ya, melebar dan tipis. Nah, ini sudah tipis ya. Kita olesi dengan mentega putih tadi ya, yang 80 gram tadi. Nah, ini kita olesi. Ini nanti kita olesi 3 lapis ya. Jadi ini lapisan pertama. Kita olesi dulu sampai merata ya. Mentega putihnya kita oles sampai merata. Nah, setelah semua merata, setelah mentega putihnya dioles merata ya, kita lipat menjadi 4. Ini lipat 2 dulu. Nah, kita lipat lagi 2 bagian. Nah, ini kita bungkus dengan plastik wrap. Lalu kita masukkan ke dalam kulkas ya, kulkas pendingin
kita diamkan selama 1 jam ya. Kita diamkan selama 1 jam, baru kita olesi lagi, kita giling tipis, kita olesi lagi dengan lapisan kedua ya. Nah, tujuan kita membungkusnya agar adonannya nanti tidak keras ya. Jadi nanti ini dimasukkan ke dalam kulkas pendingin aja ya, jangan dimasukkan ke dalam freezer. Kita diamkan lebih kurang 1 jam ya. Nah, ini setelah 1 jam kita keluarkan, kita taburi lagi dengan tepung alas untuk menggilingnya. Nah, ini kita giling lagi sampai adonannya tipis ya. Kita giling secara perlahan sampai adonannya tipis. Setelah digiling tipis, kita olesi lagi dengan mentega putih yang 80 gram tadi ya. Ini olesan yang kedua. Nah, kita oles secara merata sampai seluruh bagian terkena mentega putihnya ya. Nah, ini setelah kita mengoles mentega putihnya sampai merata di seluruh bagian, kita lipat. Ini kita lipat yang tahap kedua, kita lipat menjadi 2 saja ya. Kita lipat menjadi 2. Lalu kita bungkus lagi dengan plastik wrap. Kita simpan lagi di dalam kulkas selama setengah jam ya, selama 30 menit. Kita dinginkan dulu agar mentega putihnya meresap ya. Jadi kita masukkan ke dalam kulkas, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita keluarkan lagi ya adonannya. Adonan kulit pastrinya kita keluarkan lagi. Nah, alas adonannya, alas untuk menggiling adonannya kita olesi lagi dengan tepung agar tidak lengket. Ini kita giling lagi sampai tipis secara perlahan ya. Kita giling sampai tipis secara perlahan. Nah, kita giling dulu secara perlahan, secara bertahap. Nah, setelah tipis seperti ini, kita olesi lagi dengan mentega putih. Ini yang tahap ketiga ya. Jadi kita olesi sisa mentega putih tadi yang 80 gram tadi ya. Jadi ini olesan yang ketiga kalinya. Kita oleskan sampai habis, sampai merata ya. Sampai seluruh permukaannya terkena mentega putih ya. Kita oles sampai merata. Nah, setelah tercampur rata semuanya, ini yang tahap ketiga, kita pakai gulung ya. Kita gulung dari ujungnya. Kita gulung adonannya. Kita gulung perlahan sampai padat. Nah, setelah selesai, kita bungkus lagi dengan plastik wrap. Kita diamkan lagi 30 menit dalam kulkas. Sambil menunggu adonan pastrinya, kita bikin isiannya dulu ya. Ini bahan-bahannya. Untuk bahan isiannya, kita menggunakan 4 butir kuning telur, 200 ml air, 150 ml susu kental manis, 35 gram tepung maizena. Ini bahan untuk isiannya ya. Nah, pertama-tama kita campurkan susu kental manis dengan 200 ml air. Kita aduk sampai tercampur rata.
sampai susunya larut. Nah, bagi yang tidak suka manis, boleh dikurangkan ya susu kental manisnya. Boleh juga menggunakan 100 ml. Tapi namanya ektar ya, atau pai susu ya. Jadi harus ada rasa susunya, wangi susunya. Nah, setelah susunya tercampur rata, kita masukkan 35 gram maizenanya ya. Kita aduk sampai larut. Sampai tidak ada bergerindil ya maizenanya, kita aduk sampai rata. Nah, setelah tepung maizenanya tercampur rata, kita masukkan kuning telurnya ya. Ini kita hancurkan dulu biar mudah tercampur dengan adonan lainnya ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam. Kita aduk lagi sampai telurnya tercampur rata dengan air susu dan maizenanya ya. Nah, setelah tercampur rata, kita saring agar lebih halus ya. Kita saring ya, agar lebih halus nanti isiannya, jadi tidak amis. Jadi kita saring dulu. Oke, kita sisihkan dulu ya. Setelah 30 menit sudah boleh kita keluarkan adonan pastrinya ya. Nah, ini udah siap kita bentuk. Oh ya, sebelumnya ovennya kita panaskan terlebih dahulu agar nanti kita tinggal panggang aja ya. Ini saya potong menjadi 2, belah lagi menjadi 4 bagian. Jadi nanti ini totalnya saya jadinya 12 piece ya. Jadi kalau tempatnya lebih kecil, cetakannya lebih kecil, itu bisa sampai 15 atau 16 piece ya. Jadi ini cetakan saya agak dalam, jadi saya bikin sekitar 12 piece saja. Ini kita potong-potong dulu bagi rata. Ini tidak saya timbang ya, jadi kira-kira aja. Jadi kalau mau rapi, mau besarnya sama, boleh ditimbang dulu sesuai ukuran yang diinginkan ya. Nah, ini kita ambil satu buah adonan, kita letak seperti ini, baru sambil kita tekan-tekan ya, seperti kita membuat pai biasa. Nah, ini kita tekan-tekan agar ada rongganya nanti untuk kita menuang isiannya ya. Jadi kalau mau lebih tipis, tekannya lebih dalam lagi ya. Kita lakukan terus sampai semua adonannya habis ya. Sampai seluruh adonannya habis, baru kita beri isian. Nah, setelah selesai membentuk adonan kulitnya, sudah boleh kita tuang isiannya ya. Ini sudah selesai, kita beri isian. Kita beri isian sampai 3/4 penuh ya. Jadi sampai hampir penuh. Jangan terlalu meluber ya. Nah, ini selesai kita memberi isiannya. Ini saya panggang lebih kurang 40 sampai 45 menit dengan api sedang ya, menggunakan oven tangkring. Nah, ini sudah jadi ektar Portugisnya. Ini garing di luar dan legit ya, manis legit di dalam. Enak banget, krenyes-krenyes banget ya. Kalau yang suka boleh silahkan dicoba ya, recommended banget. Dijamin
menagih bagi penggemar pie ya. Ini praktis banget, kita bikin sendiri, hemat lagi. Oke, kita coba ya. Krenyes-krenyes ya suara kulitnya. Di daerah sini orang jualnya 6 piece 50.000. Jadi rekomend banget untuk jualan, bisa bikin sendiri, hemat. Nah, ini kita lihat permukaan bawahnya ya, berlapis ya bagian bawahnya. Bagian dalamnya juga berlapis. Oke, silahkan dicoba. Sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Jangan lupa kalau suka dengan videonya di like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih.